Saya mendorong sahabat-sahabat saya, para apologeter, jangan habiskan waktu ini untuk berdebat. Jangan habiskan waktu ini untuk berdebat. Jangan habiskan waktu ini untuk berdebat. Ya, salam. Selamat Paskah, salam kebangkitan. Kembali berjumpa dengan saya, Dr. Swardin Gaurifa, dalam acara Iman Kristen Menjawab. Kali ini kita akan mencoba mengkaji soal isu kebangkitan, karena kebetulan kita ada dalam konteks Hari Paskah, yang mana Paskah itu dalam bahasa Ibraninya sering sekali disebut dengan Hak Pesach, yang artinya dilewati atau dilewatkan atau dilalui. Jadi makna literalnya adalah ketika orang Israel berhadapan dengan tulah maut yang melanda Mesir pada saat itu, dan ada proteksi Tuhan yang sangat hebat bagi orang Israel waktu itu, di mana Tuhan menyuruh mereka untuk membasuh pintu rumah mereka dengan tanda darah, sehingga ketika tulah kematian anak sulung yang mematikan anak-anak sulung orang Mesir dan juga binatang-binatang sulung mereka itu tidak menyentuh orang Israel sama sekali. Jadi itu adalah cerita Paskah pertama yang kita mengerti di dalam Alkitab, yaitu peristiwa yang sangat spektakuler, di mana Tuhan menyatakan kuasa perlindungannya bagi umatnya Israel. Nah, menarik saudara, Paskah kali ini, tahun ini adalah Paskah yang sangat unik karena perayaannya tidak seperti biasanya. Saudara dan saya seperti dibawa kembali pada suasana Paskah pertama itu, ketika orang Israel berhadapan dengan wabah maut, yaitu kematian anak sulung yang tulahnya itu langsung datang dari Tuhan. Dan mereka harus berkumpul di rumah masing-masing. Saudara bisa baca dalam kitab Keluaran, mereka tidak diizinkan oleh Tuhan untuk keluar dari pintu rumah mereka. Dan mereka dilewatkan dari kematian yang hebat itu. Dan saudara, perayaan Paskah tahun ini ya seolah-olah Tuhan membawa kita pada suasana sebagaimana yang pernah Tuhan kerjakan di masa lampau. Jadi tidak usah berkecil hati, justru saudara dan saya harus belajar bersyukur, bisa dibawa pada suasana yang sangat-sangat spektakuler, seperti ketika Tuhan melewatkan orang Israel dari maut yang mematikan itu. Ya, kita ada di rumah, kita berkumpul di rumah, kita berdoa di rumah, sementara di luar sana ada virus yang menggemparkan, virus yang menakutkan. Itu sebabnya saudara dan saya tidak ada salahnya kalau kita memilih tetap di rumah saja dan merayakan Paskah. Hampir semua orang merasakan efek negatif dari virus ini. 200 lebih negara mengalami dampak yang hebat. Secara psikologis membuat orang banyak terganggu dan menjadi takut. Tetapi juga kita melihat secara ekonomi terjadi kerugian yang hebat, korban yang hebat, melanda hampir 200 lebih negara yang terkena dampak daripada virus corona. Tetapi di tengah-tengah virus yang hebat ini, berita Paskah melawat setiap kita. Hari ini datang kepada masing-masing kita, bahwa Paskah itu mengingatkan kita ada Allah pengendali, ada Allah sumber perlindungan di tengah-tengah wabah yang mematikan, dan ada Allah yang punya kuasa otoritas untuk melewatkan umatnya dari kematian yang sangat mengerikan di masa itu. Jadi saudara, berita kebangkitan itu membawa kebangkitan hidup setiap kita. Kebangkitan Yesus Kristus itu
menghadirkan kemenangan yang sungguh nyata bagi hidup kita. Dan saya percaya bahwa ketika engkau membaca kisah kebangkitan, hidupmu terangkat, hidupmu bangkit dari keterpurukan. Orang yang bangkit hidupnya adalah orang yang tidak bisa dikalahkan oleh keadaan. Karena Paskah itu mengingatkan kita kemampuan Yesus telah melakukan perkara yang sangat besar, yaitu musuh besar yang tidak bisa dikalahkan oleh obat, oleh vaksin, bahkan oleh alat pelindung diri, itu dikalahkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kematian dan maut itu tidak bisa menghentikan Yesus dalam karyanya. Itulah alasannya kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi saudara, kebangkitan Yesus itu membawa saudara dan saya masuk pada jalur hidup yang baru. Karena kebangkitan Yesus telah mengalahkan maut. Maut yang adalah musuh besar, tidak bisa dikalahkan dengan apapun, itu telah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Dan saudara dan saya punya pengharapan hidup yang baru, bahwa orang yang ada di dalam Yesus itu, ujung surga itu telah menanti kehidupannya, dan itu adalah harapan hidup yang sangat besar. Harapan hidup yang melebihi dari kondisi-kondisi yang sedang kita alami hari-hari ini. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya pada kesempatan ini saya juga ingin memberikan jawaban-jawaban terhadap usaha-usaha dan tuduhan-tuduhan yang memandang rendah nilai kebangkitan. Bahkan tidak sedikit yang mencoba-coba melihat peristiwa kebangkitan sebagai peristiwa yang fiktif belaka. Nah, saudara dan saya sebenarnya ada banyak teori-teori yang dibangun oleh orang-orang pada zamannya untuk mencoba-coba menolak kebenaran daripada kebangkitan Kristus. Tapi saya tidak kaget lagi, dan saudara tidak perlu kaget, karena memang peristiwa kebangkitan Yesus pertama itu dalam Alkitab dicatat sudah ada kelompok orang yang berusaha memalingkan kebenaran itu. Kalau saudara baca dalam Injil-Injil nanti pasca peristiwa kebangkitan Yesus itu, maka berkumpullah tua-tua Israel itu, orang-orang yang telah bersepakat menyalibkan Yesus, karena mereka mendengar kabar bahwa Yesus telah bangkit. Lalu yang mereka lakukan adalah mereka menyogok, yang mencoba menghasut penjaga-penjaga kubur Yesus itu, supaya mereka menyampaikan kesaksian dusta soal kebangkitan Yesus. Dan mereka diajari untuk berkata bahwa murid-muridnya sudah mencuri mayat Yesus yang sebenarnya. Dan sampai hari ini, saudara, inilah teori yang berkembang. Yaitu ada satu teori yang berkata bahwa stolen body theory, bahwa para murid telah mencuri tubuh Yesus Kristus itu untuk membuktikan ucapannya sebelum ia disalibkan. Dia selalu berkata, hari ketiga anak manusia akan dibangkitkan. Ini adalah teori yang dimunculkan, saudara. Teori tentu muncul dari kelompok-kelompok liberal, kelompok-kelompok orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka tidak siap menerima kuasa daripada kebangkitan itu sendiri, sehingga teori ini dimunculkan bahwa para murid telah mencuri mayat Yesus. Dan ini adalah menurut saya teori konyol, karena saudara harus tahu, kalau benar bahwa para murid itu sudah mencuri mayat itu, saudara bisa bayangkan
Para murid itu, kalau saudara baca kisah hidup mereka, perjalanan hidup mereka, itu mereka mati itu tidak wajar karena memberitakan kebangkitan Yesus. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka, menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Ada yang mati digoreng, ada yang mati disalib terbalik. Para murid-murid yang dituduhkan mencuri mayat Yesus itu mengakhiri hidupnya dengan cara mati yang sangat luar biasa. Artinya apa? Adalah sesuatu yang konyol kalau mereka tahu ini adalah kebohongan, tetapi mereka mendedikasikan hidupnya dengan mati secara tidak wajar hanya karena sebuah kebohongan. Saya pikir ini pikiran yang tidak masuk akal. Ini teori yang jahat yang tidak bisa dibuktikan. Ini teori yang dibangun copy paste dari tipu daya yang mau dikerjakan oleh para imam-imam pada saat itu untuk membungkus dan menutupi berita tentang kebangkitan Yesus. Ada juga teori yang berkata bahwa para murid itu salah masuk kubur. Mereka-mereka yang datang itu salah masuk kubur. Mereka masuk pada kuburan yang salah. Para wanita itu masuk pada kuburan yang salah. Tapi lucu sekali teori ini. Sangat mudah sekali dipatahkan karena sampai hari ini tidak bisa ditunjukkan mana kuburan yang benar itu. Dan saya kira adalah sesuatu yang konyol sekali kalau menuduh para murid itu masuk ke kuburan yang salah. Pada masa seperti itu adalah tempat di mana Yesus dikuburkan itu bukan sesuatu yang bersifat rahasia, bahkan ada penjaganya. Dan Nats Alkitab mencatat bahwa ketika para wanita itu datang di sana ada penjaganya, jadi tidak ada yang salah kubur. Dia bisa dibuktikan. Belum lagi teori yang mengatakan bahwa Yesus, waktu itu Yesus disalib itu tidak mati, hanya pingsan saja. Ini teori yang lucu menurut saya. Karena Anda harus tahu ya, bahwa tentara Romawi dan orang-orang Yahudi pada saat itu tidak sedang bermain-main. Mereka itu sangat serius mau menghabisi nyawa Yesus. Itu sebabnya mereka tidak biarkan. Dan data Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu lambungnya ditusuk dan mengeluarkan darah dan air. Dan sekian banyak orang yang menyaksikan kematiannya di situ. Sehingga bagi saya ini teori yang menurut saya tidak masuk akal, teori yang pingsan. Ya, Yesus itu tidak sedang dalam proses biasa, ini serius. Orang Yahudi begitu getolnya untuk menghabisi dia. Tentara Romawi begitu serius menghabisi dia. Jadi mereka akan pastikan secara serius kematian Yesus. Sama seperti orang lain yang disalibkan bersama dengan dia. Jadi ini teori yang menurut saya teori isapan jempol saja. Belum lagi teori yang berkata, enggak, Yesus itu diganti dengan Yudas Iskariot. Wajahnya diserupakan. Masya Allah, masa Allah diajari untuk berbohong. Alkitab mencatat dia mati di atas kayu salib. Dan di situ banyak saksinya bagaimana caranya rupanya digantikan. Dan ini gampang sekali dipatahkan karena kebangkitan Yesus itu bisa dibuktikan dengan kenaikannya ke surga, di mana kenaikannya ke surga itu tidak diam-diam, itu ada saksinya. Naskah Alkitab mencatat itu ada 500 lebih orang yang menyaksikan itu. Makanya saudara harus tahu bahwa sejarah penyaliban Yesus itu bukan hanya ada di Alkitab. Karena penyaliban Yesus yang terjadi waktu itu adalah peristiwa yang sangat heboh.
Sampai hari ini kalau Anda pergi ke Yerusalem, di kota lama itu jalur yang dilewati sampai ke Golgota itu masih ada sampai hari ini. Dan itu jalur rame, bukan jalur sepi dilihat oleh orang. Dan cerita tentang pelayanan Yesus di zamannya itu cerita yang menghebohkan. Dan Anda tahu setiap kali ada orang yang dihukum salib itu ditonton sekian banyak orang. Makanya sejarah penyaliban Yesus bukan hanya ada di Alkitab, tapi ada di naskah-naskah lain selain daripada Alkitab. Yang ditulis oleh sejarawan-sejarawan Yahudi, saudara, tentang penyaliban Yesus. Jadi teori yang mengatakan bahwa Yesus diserupakan itu, bagaimana dia bangkit mati saja, tidak katanya, itu tidak bisa diterima karena fakta sejarah mencatat bahwa Yesus itu betul-betul mati, disaksikan oleh banyak orang, ada kuburannya. Jadi bukan sesuatu yang bersifat rahasia. Belum lagi ada satu teori yang berkata, wah itu sifatnya hiperbolik saja. Itu teori yang bersifat hiperbolik. Jadi dikatakan bahwa sebenarnya Yesus tetap mati, hanya saja Yesus itu secara spirit bangkit dalam hati para murid. Ini tambahannya lagi ini. Saudara harus tahu, kalau baca kisah Alkitab, itu ada perbedaan hidup para murid sebelum Yesus bangkit dan sesudah mereka melihat kebangkitannya. Saudara, kalau mengikuti cerita Alkitab, para murid sebelum melihat tubuh kebangkitan Yesus, mereka itu orang-orang yang syarat dengan kemunafikan, syarat dengan ketakutan. Sering sekali mereka berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang berat dan hati mereka gemetaran. Saudara bisa cek sendiri bagaimana kehidupan Petrus waktu Yesus disalibkan. Itu dia menjadi pecundang, bahkan berkhianat dengan berkata, aku tak kenal Yesus. Tapi saudara lihat bagaimana hidup Petrus setelah kebangkitan. Dia menjadi orang yang spiritnya menyala-nyala. Bahkan dia tidak takut mati. Ujung hidupnya saudara tahu. Dia disalib kepalanya di bawah, kakinya di atas. Setelah dia menyaksikan kebangkitan Yesus yang hebat itu mengubah spirit hidupnya. Dan sebagian besar para murid, Thomas yang adalah penakut, peragu itu, saudara, tiba-tiba setelah melihat kenyataan kebangkitan Yesus, Anda tahu akhir hidup Thomas itu. Waduh, dia mati dalam kengerian, digoreng hidup-hidup. Dan yang luar biasa, sebagian besar, bahkan semua para murid itu, para rasul itu, mati dengan cara yang tidak wajar karena memberitakan kebangkitan Yesus. Mereka tidak menyesal. Mereka melakukannya dengan sukacita. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan itu mengubah keadaan mereka. Saya berdoa saudara-saudara bahwa lewat peristiwa kebangkitan ini iman kita semakin diteguhkan. Saudara dan saya semakin dikuatkan. Bahkan berhadapan dengan corona yang menakutkan ini. Saudara dan saya imannya tidak dilumpuhkan oleh karena itu. Tetapi kita semakin dalam keyakinannya akan Tuhan. Bahwa kalau maut saja dikalahkan. Kita berdoa sama-sama. Tuhan menyatakan kuasanya. Virus corona ini juga sanggup dikalahkan oleh Tuhan. Saudara, peristiwa kebangkitan itu bukan peristiwa fiksi, tapi peristiwa fakta. Apa yang saya sampaikan tadi, sekian banyak teori-teori yang mencoba mengingkari kebenaran kebangkitan, semua mampu kita patahkan dengan kebenaran. Dan saudara perlu tahu juga bahwa munculnya teori-teori itu ratusan tahun setelah kejadian.
Tapi pada masa-masa awal, ya, awal-awal saudara pada abad pertama sampai abad yang keempat, itu menjadi sejarah yang dipercaya. Itu sebabnya hari ini, sampai hari ini masih ada situs-situs yang dihormati sebagai tempat di mana Yesus naik ke surga. Jadi munculnya teori-teori itu jauh setelah peristiwanya. Jadi sudah basi menurut saya. Karena nanti saudara bisa buktikan, masa bapak-bapak gereja juga mereka mengutip bagian-bagian kisah kebangkitan itu dalam tulisan-tulisan mereka. Sebut saja Papias dari Hierapolis, dia wafat tahun 120. Dia sudah meneguhkan soal peristiwa kebangkitan. Epistula Apostolorum, ini adalah catatan yang adalah surat-surat daripada para murid rasul-rasul, para bapak-bapak gereja tahun 150. Di sana juga dicantumkan. Menyusul Justinus Martir tahun 150 Masehi, dia meneguhkan kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Tatian, kemudian Irenaeus, kalau nanti saudara juga baca tulisan Tertullian tahun 204, kemudian Santa Hippolytus, Clement dari Alexandria, mereka menulis ya kisah-kisah tentang, bahkan ada teks Alkitab Pesita itu tahun 300 Masehi itu menuangkan kisah kebangkitan Yesus ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid-murid saudara, yang dicatat dalam Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 itu tahun 300 Masehi. Munculnya teori-teori ini ya ratusan tahun setelah itu, jadi sudah memiliki jarak yang sangat jauh dari peristiwanya. Nah, kalau kita melihat Alkitab, saudara, itu betul-betul secara jelas dan secara rinci itu diutarakan bukti-bukti kebangkitan Yesus, khususnya kalau Anda membaca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai pada ayatnya yang ke-8, itu di sana coba kita baca pelan-pelan, saya akan bacakan kepada saudara. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ini bukti yang pertama kebangkitan Yesus. Dia menampakkan diri kepada para muridnya. Lalu ayat yang ke-6 yang kedua dikatakan, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. 500 lebih dicatat oleh Rasul Paulus di zamannya. Saksi mata itu masih hidup, ada juga yang sudah meninggal. Lalu ayat yang ke-7, selanjutnya ia menampakkan diri secara spesifik, secara khusus kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang keempat adalah dikatakan dalam ayat yang ke-8, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi inilah perjumpaan Rasul Paulus dengan Yesus yang sangat spektakuler itu, dalam penglihatan yang hebat, yang akhirnya inilah yang merubah titik hidup, tujuan hidup daripada Rasul Paulus, yaitu perjumpaan yang luar biasa ini. Dan akhirnya Rasul Paulus yang sebelumnya adalah penghujat Kristus, dia menjadi orang yang sangat mencintai Kristus karena dia berjumpa dengan tubuh kebangkitan Yesus. Saya mengerti Bapak Ibu bahwa ada usaha untuk
mematahkan berita kebangkitan, karena kebangkitan Yesus itu menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Jadi kebangkitan Yesus itu membuka rahasia sempurna termasuk kepada para murid. Siapa dia sesungguhnya? Kalau sebelumnya para murid sebagian hanya memahami Yesus sebagai guru yang hebat saja, tetapi pasca kebangkitan mata mereka terbuka melihat kedalaman keberadaan Yesus, bahwa orang ini bukan manusia biasa, tapi dia adalah Allah itu sendiri yang mengalahkan maut. Kalau nanti saudara baca Roma pasal 1 ayat 2 sampai ayat 4, kebangkitan itu membuktikan keilahian Yesus. Dikatakan di sana, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ayat yang keempat, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Anak Allah, saudara, jangan dimengerti bahwa Yesus itu anak Allah secara biologis. Karena anak Allah di sini adalah gelar keilahian. Anak Allah ini menunjukkan substansi daripada Yesus, bahwa ia berasal dari Allah. Yang dimengerti dalam kerangka pikir Yudaisme, anak Allah itu adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi kebangkitan Yesus itu membuka mata kita untuk tidak ragu lagi, percaya siapa Yesus. Dia Allah yang berkuasa. Jadi akhirnya saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan di tengah wabah virus corona ini? Saya mendorong Bapak Ibu Saudara bangkit dari semua kekalutan, ketakutan, kekhawatiran. Yang perlu kita lakukan di wabah virus seperti ini, saya mau kita membaca kembali dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14, ayat 13 dan 14, mengajari kita bagaimana harus bersikap ketika virus yang mematikan dan tidak bisa dimengerti dari mana adanya, yang memakan banyak korban, dan bahkan bukan hanya satu negara, 200 negara lebih mengalaminya. Ada pesan yang sangat agung bagi setiap kita untuk bersikap bijak pada saat-saat wabah virus corona seperti ini. Dalam ayat 13 dikatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta menyembuhkan atau memulihkan negeri mereka. Jadi ada 3 hal yang kita harus lakukan di masa seperti ini. Yang pertama, berdiam. Berdiam itu artinya Anda ambil waktu untuk merenungkan kemenangan, bukan merenungkan kekalahan. Yang diperlukan di saat ini adalah mari kita mempelajari pelajaran hidup yang Tuhan izinkan di masa ini kita belum pernah mengalaminya. Tiba-tiba kita harus diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Mari kita merenungkan apa yang mau Tuhan ajarkan. Banyak ajaran yang agung dari wabah ini. Kita diajari soal rapuhnya hidup ini tanpa Tuhan. Kita diajari soal Tuhan berkuasa mengubah segala sesuatu. Kita diajari untuk membangun kedekatan dengan keluarga, untuk kita tinggal di rumah saja. Saudara diajari untuk berdoa mengandalkan Tuhan ketika
Tidak ada yang bisa diandalkan termasuk virus ini. Jadi jangan buru-buru berkata ini dari Tuhan. Ya, jangan buru-buru berkata ini dari Tuhan, karena kalau engkau buru-buru berkata ini dari Tuhan, Anda bisa terjebak seperti istrinya Ayub. Ketika Ayub mengalami wabah, mengalami masalah yang hebat dalam hidupnya, istrinya berpikiran negatif. Dia mengira bahwa itu Tuhan sumbernya, Tuhan penyebabnya. Dan akhirnya dia punya iman yang hancur dan lemah karena keadaan itu. Karena dia menuduh Tuhan melakukan yang jahat dalam hidupnya. Jadi saudara, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai penyebab dari virus ini. Dan juga jangan buru-buru menganggap remeh ini, bahwa tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Nanti kalau engkau menganggap remeh ini, tidak menghubungkannya dengan Tuhan, kita bisa jadi seperti Firaun, yang dia melihat sekian banyak tulah terjadi bagi orang Mesir, tapi dia tidak percaya dengan Tuhan. Akhirnya dia tidak memilih jalan untuk bertobat dalam hidupnya, karena dia menganggap, ini tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Kita tidak tahu, saudara, apa penyebab virus ini. Justru yang harus kita lakukan adalah, mari kita mengambil hikmah yang baik, merenungkan, berdiam diri, mencari maksud-maksud Tuhan, mencari pelajaran-pelajaran hidup dari peristiwa ini. Dan yang kedua, berdoa. Bangun mesbah. Masihkah Anda percaya dengan doa yang berkuasa? Kita percaya masih ada Tuhan yang berkuasa untuk mengubah segala sesuatunya. Mari kita berdoa bergandengan tangan, saudara. Jangan berdoa dengan hati yang kacau, dengan hati yang tidak damai. Karena di Alkitab mencatat, di saat bapak-bapak iman kita membangun mesbah, mereka menjumpai Tuhan. Tuhan hadir di sana. Dan Anda tahu terjadi sesuatu yang spektakuler. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan hadir di sana. Jadi mari kita pakai waktu yang ada untuk membangun mesbah keluarga kita. Mari kita pakai waktu yang ada ini untuk berdoa. Jangan habiskan waktu ini untuk berdebat. Saya pikir yang diperlukan dalam suasana ini seperti ini adalah kita bergandengan tangan berdoa bersama-sama. Saya mendorong sahabat-sahabat saya, para apologeter, pendeta-pendeta yang mencintai kebenaran, pendeta-pendeta yang sensitif dengan ajaran sesat. Saya bisa merasakan, saya bisa mengerti begitu gerakan yang hebat keluar dari diri kita untuk menyatakan kebenaran-kebenaran sejati. Tetapi saya kira ini bukan waktu yang tepat bagi kita untuk berdebat soal itu antara pendeta yang satu dengan pendeta yang lain. Karena Anda harus tahu, yang diperlukan oleh bangsa kita adalah doamu hari ini, bukan argumenmu. Saya mendorong teman-teman saya yang saya cintai, saya hormati. Mari kita teduhkan suasana ini dengan suasana berdoa. Nanti kita cari waktu sama-sama berdebat soal doktrin. Saya akan ikut di dalamnya. Jadi saya mohon dengan sangat kepada teman-temanku, mari kita tahan diri dulu. Jangan kita menghasilkan kebingungan di antara umat dan pemerintah. Di zaman, di keadaan seperti ini, bangsa kita lagi membutuhkan doa saudara dan saya. Tahan diri. Saya berharap saudara-saudara mengerti keadaan yang ada. Nanti kita cari waktu yang tepat untuk bersama-sama memberikan argumentasi yang bertanggung jawab soal iman kita.
Jadi hentikan perdebatan itu. Jangan penuhi media sosial dengan perdebatan-perdebatan yang tidak menghasilkan apa-apa bagi negeri kita. Mari kita bergandengan tangan. Kita berdoa. Tuhan lebih disenangkan di saat seperti ini kita ambil bagian membantu pemerintah menghentikan virus ini dengan doa-doa kita yang disampaikan dalam satu hati, bergandengan tangan, dan akan penuh kuasa. Dan yang terakhir, mari kita bertobat. Saya kira bertobat adalah panggilan hidup yang memang tidak harus dalam keadaan virus seperti ini baru bertobat, tidak. Tetapi kadang-kadang situasi mengerikan diizinkan untuk membuka mata kita untuk mengubah cara-cara hidup kita di masa lalu. Tidak kebetulan ini adalah suasana Paskah. Paskah itu sepaket dengan salib yang Yesus kerjakan di Golgota. Dan salib itu adalah tempat di mana dosa saudara dan saya dipikul dengan harga yang tidak murah oleh Yesus. Mengingatkan kita bahwa kita harus meninggalkan cara hidup lama kita, bertobat dari segala hal-hal yang menyimpang dari keinginan Tuhan. Dan saya percaya, saudara dan saya, kita akan melihat karya Tuhan yang hebat, menolong kita, melindungi kita, dan membebaskan bangsa kita dari wabah yang mengerikan ini. Jadi mari kita bangkit oleh karena kebangkitan Tuhan. Dan kiranya saudara dan saya imannya semakin bertambah-tambah kokoh dan berubah seperti para murid. Spirit hidup mereka diubah oleh karena kuasa kebangkitan. Salam damai. Tuhan Yesus memberkati. Salam.